Lukis mulai Ini udah mulai. video mulai. Halo guys. Kenalin, aku Sofyan. Aku adalah seorang apa ya? Konten kreator baru ya. Konten kreator baru. Kesibukan saya adalah seorang advertiser di sebuah perusahaan dan background pendidikan saya adalah ilmu hukum. Kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan teman saya, teman lama saya, teman SD. Waktu itu kita SD di SD Leduk ya. SD Leduk. Bareng berapa tahun? Sekitar 3 tahunan. Sekitar 3 tahun. Iya. Karena saya dulu tadinya pindahan dari Cilacap. Dari Cilacap. Iya. Terus nanti pindah waktu itu kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 terus lulus SMP kita Bisa. berpisah, beda SMP. Lulus SMA juga beda ya. SMA beda. SMA beda. Terus saya kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba ketemu lagi di salah satu ATM BNI waktu itu setelah sekian lama. Dan sejak saat itu kita Bertemu lagi. bertemu dan akhirnya ngopi-ngopi bareng, sharing apa yang telah dialami selama 10 tahun ini 10 tidak tahun bertemu. Dan ternyata Sofyan udah sarjana hukum dari Fakultas UMP. Iya. Oke. Dan saya pulang dari perantauan dari Jakarta. Sebelumnya perkenalan dulu, Oh, iya. namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Agung. Umur berapa umur? Umur sekitar 26 tahun. 26. Iya. Kelahiran 99. 99 ya. Ya. Sama. Terus berarti dulu waktu SMP di mana? SMP saya di SMP Negeri 1 Kembaran, Kabupaten Banyumas. SMP di Purwokerto, SMA di Purwokerto. Iya, SMK di Wirotomo, Purwokerto. Terus setelah lulus Teknik SMK, mesin. Setelah lulus SMK saya lanjut bekerja di PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Honda Motor pada tahun 2019 hingga 2023. Berarti berapa tahun? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi waktu itu ya kita bertemu pertama kali, habis itu kan ngopi ya, ngopi di mana ya, di sini apa ya? Ketemu lagi di tahun 2024 kan ya, tahun Iya. kemarin. Terus Saya ketemu. ngopinya di mana ya tadi? Kopinya di Temon apa ya? Temon sini. Oh, Temon. Iya. Oh, iya. Yang dekat Pliken. Pliken. Iya. Pliken. Jadi setelah sekian lama tidak bertemu, ini si Agung ini punya cerita Punya cerita apa ya, cerita unik ya, unik lah. cerita unik Iya, masalah masalah di perantauan di dulu. perantauan. Ya, Jadi kan iya, gagal masalah lah. ada masalah. Jadi teman saya ini Terkena terkena skizofrenia. skizofrenia. Jadi apa ya, bisa cerita lagi bahwa skizo itu apa sih? Skizo itu adalah gangguan cara berpikir seseorang, tingkah laku hingga kefokusan dalam berpikir, bagaimana dia menanggapi pemikirannya itu berbeda dari orang lain. Jadi kan Dan- sekarang oke. Skizo itu adalah artinya pecahnya suatu jiwa seseorang. Terus secara bahasa ya, Ya, secara bahasa. Skizo adalah jiwa, jiwa. frenia adalah skizo adalah pecah, frenia adalah jiwa. Jadi jiwa yang pecah. Iya, jiwa yang pecah. Jadi awal-awal aku bertemu Agung itu juga aku nggak percaya teman-teman, karena sekarang kan banyak orang-orang yang mengaku-ngaku terkena Apa? penyakit mental, self diagnosis lah bahasanya. Jadi orang itu mengaku dirinya kena gangguan mental, padahal dia belum konsultasi ke dokter, Iya. belum valid lah. Nah ternyata setelah dia cerita, ternyata kan
ya emang ini cerita nyata ya, cerita Cerita nyata. nyata. Jadi awal-awal kenal Shikizo itu gimana? Awal saya Shikizo itu yang pertama saya merasakan kekecewaan karena ya gagalnya suatu masalah dalam hidup, dan akhirnya saya merasa kecewa berat, dan akhirnya saya didiagnosis skizofrenia. Saya, Berarti karena masalah hidup ya, masalah Iya, hidup masalah. yang terlalu pikirkan, iya, Nah itu dulu waktu kena Shikizo itu di mana? di Jakarta. Jakarta saat berarti Saat saat perantauan di perantauan, kerja di iya, itu ya, perusahaan perantauan. itu ya, perusahaan X lah ya. Iya. Terus gejala awalnya gimana? Kayak iya Gejala gejalanya. gejala awalnya itu Berarti kan ada masalah. iya ada masalah, Masalahnya apa? putus cinta lah, Putus cinta. putus Ada masalah cinta. Dua, harapan yang terlalu tinggi terhadap orang. Terus dan berakhir kekecewaan. Dengan adanya itu kan berarti pertama-tama itu depresi. Stres, sama stres. Nah, Stres akibatnya terus aku itu pikirannya itu kacau. Pikirannya kacau. Dan secara itu yang dirasain apa lagi ya? Mungkin bisikan, oh, bisikan. langsung bisikan. Iya. Sebelum itu kayak Kecurigaan. depresi itu rasanya Depresi. gimana? Depresi rasanya gimana? Depresi Kalau itu depresi. depresi itu rasanya ya tidak merasakan bahagia. Di pikiran, Di pikiran, iya. punek nggak? Putak, iya. Putak. Putak, iya. Berarti kan masalah Masalah terus dipikir, dipikir, putek, putak, stres. stres, Stres. akhirnya stres. Akhirnya stres. Nah, Dan mengakibatkan depresinya, Iya. didiagnosisnya Iya. skizofrenia karena mengakibatkan bisikan. bisikan. Nah, pada saat stres itu kan ada orang-orang yang mengalami depresi, stres itu kan ada orang yang tidak mau keluar Sama keluar sekali. kamar, Hmm, tidak mau berinteraksi. iya. Nah, itu pernah mengalami gitu juga waktu depresi itu. Awalnya ya saya pernah mengalami hingga mengakibatkan skizofrenia paranoid. Jadi kecurigaan terhadap seseorang. Padahal seseorang itu tidak mengapa-ngapain kita, tapi seolah-olah pikiran kita itu kayak orang ini mau ngapain ya sama aku. Iya. Nah gitu. Sebelum sampai situ sih kayak kamu mengalami depresi. Iya. Depresi itu kan kayak stres ya, Iya. mesti punya masalah, terus Punya pikiran. masalah, Nah, itu pikiran. berapa hari? Kayak ada Seminggu. nggak rasa-rasa kayak menjauhi orang, Menjauhi terus orang, menyendiri, menutup diri, menutup diri, itu menyendiri. seminggu, Iya, seminggu. satu minggu, terus berarti itunya terganggu ya, apa kegiatan aktivitas biasa terganggu? Aktivitas biasa seperti biasa. Tapi di pikiran berbisik-bisik seolah-olah berbicara berarti dengan diri sendiri. waktu stres seminggu langsung kena, Iya, kena. langsung Nah, ada Awal-awalnya halusinasi seolah-olah saya curiga dengan seseorang. Saya disantet Oh. apa ya? Dalam Oh, pikiran saya ya, bisikan bisa seperti merasakan itu. seperti itu. Ya, nah di bisikan seperti itu awalnya membuat rasa ketakutan. Oh, Ketakutan ya, hingga rasa menambah. cemas, Iya. ketakutan, dan akhirnya depresi. Gitu. Akhirnya terdiagnosis skizo. Skizo. Berarti depresi, menutup diri 1 minggu di kamar. Itu sempat itu nggak bisa tidur. Iya, Sempat. sempat nggak bisa tidur. Hampir Berarti 3 hari. hampir 3 hari. 3 Tapi hari. waktu itu tetap bekerja. Tetap kerja. Enggak, setelah kan stres nih, Stres. Tapi bisa tapi tidur. tetap bekerja, Kerja. tapi nggak fokus. Dan akhirnya saya dibawa ke rest area, dibilangin sama teknisi saya Suruh istirahat. suruh istirahat, pulangkan. Iya. Tapi waktu itu masih di Iya. Jakarta. Jakarta. Sendirian di kos. Sendirian di kos. Stres.
menutup diri, menurut diri. terus habis itu baru kayak berarti selama stres itu kamu nggak berinteraksi dengan orang lain, Tidak. tidak berinteraksi dengan Iya. orang lain, terus tiba-tiba dengar bisikan. Iya, bisikan. Kalau secara tanda-tanda fisik itu ada nggak kayak mungkin badan jadi lemes, mata kunang-kunang atau apa? Ada nggak? Ininya di bagian sini sih, dada, perasaan. Jadi perasaan seolah orang mau ngapain aku ya. Terus Soalnya saya pernah lihat juga ya orang yang terkena skizo itu gejala awalnya kan tuh pandangannya itu merasa abu loh. tidak fokus. Iya memang. Kayak pandangan mata itu melihat suasana alam ini kayak kelabu, kayak apa ya, maghrib gitu loh. Kayak ada kabut, Ada kabut. Ya. ada kabut Iya seperti itu. seperti itu. Iya. Terus apa lagi? Ada kabut, Bisikan, bisikan, halusinasi, halusinasi. delusi, keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah. Mm-mm. Contohnya ya seperti orang lain mau ngapain aku ya, padahal tidak ada apa-apa. Paranoid ya. Paranoid termasuknya. Setelah paranoid berarti 1 minggu itu kan? 1 1 minggu minggu. berarti bisikan. Iya. Terus habis itu kamu kan ke dokter. Ke dokter ya. Itu kapan itu ke dokter? Setelah Saya ke dokternya langsung setelah 2 hari. Saya di Rukia, sempat di Rukia dulu. Di Rukia. pertama di Rukia. Iya. Di Rukia, setelah di Rukia ya stres nih tambah ada lah di situ bisikan. Oh berarti setelah di Rukia baru dengar bisikan. Iya. Bisikan. Oh berarti kamu depresi 1 minggu, terus habis itu di Rukia. Di Rukia. Habis di Rukia stres dengan bertanya terus kamu di dengar bisikan. Bisikan ya. Dengar bisikan itu malah menambah Menambah. pikiran. Iya. Akhirnya Jadi nambah itu lagi. rasa iya Hmm. khawatir, rasa takut di situ. Berarti baru ke dokter kapan itu? Dokternya setelah dijemput dengan saudara saya. Oh, keluarga langsung Keluarga jemput. iya jemput, dibawa ke Kerawang karena saudara saya di Kerawang. Di sana saya ngamuk-ngamuk, depresi berat, dan seolah-olah saya merasa dirinya saya ini menjadi orang lain. Menjadi orang lain. Iya. Seolah-olah saya delusi seperti menjadi inilah, menjadi itu. Menjadi apa? Dewa. Setelah menjadi dewa pernah. Iya. Jadi dewa Dewa. hayalan ya. Hayalan waktu itu. Setelah keluarga ke sana berarti dibawa ke dokter. Ke dokter Dokter spesialis kejiwaan di rumah sakit atau Di- di mana itu? di Jakarta, di Karawang. Di Karawang. Karawang. Karawang itu rumah sakit Rumah di sakit spesialis spesialis jiwa. jiwa. Terus pertama apa kata dokter pertama kali setelah kamu ketemu dokter? Saya hanya nggak bisa berkata apa-apa, hanya merasa kebingungan seperti orang linglung gitu, dan diajak ngobrol pun nggak nyambung. Menyambung. Nggak nyambung. Baru didiagnosis oleh dokter kena Iya. skizo. Berat, itu awal depresi. Tapi setelah sekian lama pemulihan, Oh iya, itu berarti kena skizo itu berarti tahun berapa? tahun 2023. Tahun 2023 Mas di Karawang. Hmm, Sekarang sudah masa pulih. dua tahun ya? tahun. Sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. Hampir 3 tahun sudah melewati. Berarti nah itu pas konsultasi ke dokter dikasih apa aja? Dikasih obat-obatan seperti arpazolam dan lain-lainnya, racikan lainnya Jadi kan untuk penenang di situ. Rasa kebingungan. rasa Iya. kebingungan. Iya. Nah, terus sebenarnya apa sih yang harus itu apa hal-hal ada nggak yang perlu dihindari ketika orang itu mengalami skizo? Mencegah. Ya pertama itu dulu sih kayak ya mencegah.
orang lain itu enggak mengalaminya. Iya, mengalami. Jadi dalam hidup kan kita pasti ada ujian hidup nih, masalah ya. setiap orang pasti punya masalah lah ya. Iya. Dalam kita menanggapinya masalah itu seperti apa, jadi kita harus belajar yang namanya itu ketenangan, menghadapi masalah dalam berpikir jernih, tenang, menghadapi masalah. Itu sih salah Berarti nomor satu itu mindset. mindset ya, pola pikir. Pola pikir ketika kita dihadapkan oleh masalah, mindset kita harus benar. Benar ya. Contohnya diputusin pacar misal. Ya, Putusin pacar. Nah, terus harusnya gimana? ya kan perempuan banyak. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu contohnya. Perempuan kan nggak hanya satu doang. Nah, Jangan terlalu merasa jangan Nah, takut kehilangan. jangan takut kehilangan. Nah, itu salah satu Ya, mindset gitu ya. jangan pernah merasa takut kehilangan karena dunia ini hanya titipan. Hanya titipan. Hanya titipan. Jadi apa yang kita genggam itu jangan terlalu kita di dalam hati loh. Jadi kita pegang aja genggam. Suatu waktu memang bisa lepas, tapi jangan ditaruh di hati. Dah itu. Oh iya, maaf ya teman-teman, saya tanya ini lompat-lompat ya. Iya. Nah, kalau misalkan itu orang kena schizo, itu sih ada yang hal-hal yang harus dihindari nggak? Kayak makanan, Oh, makan. harus ngapain, apa harus olahraga, apa harus Yang pertama sih kita harus bersosial ya. Jangan takut kita dicap ini dijudge. dia dengan masyarakat seperti orang ini orang itu. Jangan merasa takut seperti itu dicap orang lain. Bersosial, Iya. berinteraksi Jadi ya. kita harus bersosial terus dengan Bersosial. bersosial. Pertama bersosial, Kedua, rajin berolahraga, olahraga. jaga makanan. Makanan itu apa sih? Ada nggak hal-hal yang harus dihindari? Micin atau Jangan berminum alkohol, jangan minum alkohol, dan ikuti anjuran dokter kayak tidur rajin. Berarti simpel sih. Tidur tepat waktu, jangan larut malam. Iya. Ngerokok boleh ngerokok? Kalau rokok, Aku boleh. rokok boleh sih, Boleh. tapi jangan terlalu. Tadi sehari 4 batang. Berarti itu ya yang harus dihindari saat orang terkena Skizofrenia. skizo ataupun mungkin ya gangguan itu lah ya, sakit mental health ya, mental health. Terus tadi kan udah sampaikan hal-hal yang untuk mencegah ya, agar orang itu terhindar dari penyakit mental ya. Itu apalagi ya, ada itu Cara mengobatinya. belum sampai itu. Cara karena pertanyaan mana nggak bro? Jangan terpotong. Apakah kurang krungu gitu bro? Oh, Ya, berarti kan Misalkan- tadi udah pertama kan cara menghindari ya, mencegah, terus cara mencegah ketika kita mengalami gangguan itu ya, skizo mental. Terus kamu tahu nggak kayak faktor-faktor lain kenapa itu orang bisa terkena mental health selain dari masalah? Selain dari masalah, Apakah karena misalkan kita kecelakaan, itu bisa nggak sih? kecelakaan Yang ya kecelakaan terus Mungkin- otaknya kegoncang gitu. kalau itu saya kurang paham. Terus masalah gen itu tau nggak? Kalau itu bisa jadi karena trauma masa lalu. Trauma masalah. Trauma masa lalu bisa membuat seseorang tuh terkena mental. Iya, mentalnya. Trauma masa lalu bisa jadi. Berarti masalah gen itu enggak ya? Gen. Kalau masalah gen bisa jadi ada Bisa jadi. genetik. 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 Oke.
Terus itu apa? Ada nggak pesan-pesan untuk orang lain orang yang sedang mengalami sedang ya berjuang mungkin yang pertama kalau orang yang sedang dalam masalah dalam masalah agar orang itu bisa melewati lah dan melewati. tercegah dari mental health. Yang pertama sih kita harus yakin ya yang namanya Gusti Allah itu Gusti Allah, ya Tuhan ya. Tuhan ya, kita harus yakin karena Allah itu yang menguji hambanya tidak melebihi batas Melebihi kemampuan, batas kemampuan. Dan kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menghadapi masalah di dunia ini, dan kita berserah saja di situ dan juga eling lah sama Gusti Allah. Itu eling. Ketika kita ada masalah Masalah, harus eling, eling. jangan berlarut-larut. Iya. Nah, banyak orang tuh yang karena masalah terus bunuh diri. Kan sekarang juga Iya. banyak kasus ya orang-orang bunuh diri. Pernah itu juga nggak terpikir gitu dulu? Dulu hingga ada bisikan seperti itu sih. Stres bro, Terus stres sampai sempat itu nggak self harm? enggak sih. Nah, tapi sempat ada ajakan untuk bunuh diri itu ada. Ada bisikan kayak gitu, bisikan. Terus cara melewatinya tadi dengan eling. Eling. Waktu itu langsung eling, Iya, langsung ingat Tuhan ya. Iya, Bahwa ya harus cepat-cepat. iya. Jangan jangan sholat. Sholat, terus zikir Zikir. supaya pikiran kita nggak kemana-mana. Karena zikir itu bisa membuat pikiran lebih jernih kan. Ya. Berzikir. Terus itu sih. Ada tadi kan pesan ya untuk orang lain. Nah, kemarin kan Anda itu nyempil-cepil ya kayak masalah stoik. Nah, itu apa itu? Gimana itu? Stoik itu apa itu? Stoik itu bagaimana kita menghadapi masalah ya. Masalah ketika orang ada masalah nih. Nah, Ya, untuk menjaga ketenangan batin. berarti stoik adalah cara untuk menjaga ketenangan batin. Batin dalam menghadapi masalah. Contohnya nih, ketika aku lagi ada masalah, misalkan apa ya, masalah pekerjaan mungkin, pekerjaan terlalu banyak, stres pikir, terus cara stoik menangani itu apa? Kan kemarin kan sempat bilang kan dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali itu apa? Jangan bahas terlalu inilah, jangan pesawat dulu. Jangan pesawat dulu ya. Nah, ini kan salah satu cara loh untuk membangun mindset kepada orang lain. Loh, kemarin Sensitif Nur. Jangan. sensitif. Kenapa? Kurang sensitif. Ya bukan tidak sensitif kan. Kalau saya sih hanya masih belajar ya, yang masih belajar tentang filsafat stoik itu apa sih? Kayak gitu ya. Mungkin nanti ya video kedua kita akan bahas tentang stoik. Nah, Stoik. ini adalah narasumber yang mengalami skizofrenia dan yang mengalami bahwa teori stoik itu berhasil untuk menghadapi masalah kegilaan era di era ini. Jokowi. Era apa maksudnya? Bukan Jokowi ya. Era Kegilaan di era ini, era ini ya. era modern. Era modern. Yang kayak sama? Ferry Irwandi. Iya, seperti Ferry Irwandi. Oh ya, stoik. Stoik. Terus itu apa? Menurutmu, aku juga kan aku pernah merasakan ya kayak ketika sehari-hari itu banyak scroll TikTok, scroll IG, seperti itu. Nah, membuatku itu kayak merasa Kebahagiaan. mengurangi kebahagiaan justru. Mengurangi. Melihat story orang lain kayak
liburan kayak pencapaian orang lain, Nah, terus terlalu banyak scroll masuknya informasi-informasi yang sebenarnya saya nggak perlu. Aku tuh stres. Nah itu mungkin salah satu faktor ya Iya. kenapa orang-orang sekarang itu mudah mengalami stres. Menurut kamu gimana itu? Ini ngomong nggak? Kalau itu sih, jadi kita itu tidak perlu namanya melihat pencapaian seorang, karena kebahagiaan kita itu ada dalam diri kita sendiri, bukan apa yang Ya. dilihat orang lain. Karena kebahagiaan seseorang juga berbeda. Ya. Misal dia bahagia punya mobil dan saya misal bahagia punya motor tidak cukup. Tapi menurutmu medsos itu berpengaruh nggak dengan kondisi sekarang? Kayak kenapa banyak orang-orang itu terkena stres ya? Berpengaruh lah ya. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Berpengaruh. Dan ini ya sebenarnya saya itu ada 3 orang, yang 1 orang itu di belakang saya. Nah ini mau mengutarakan apa nih? Mengutarakan dia juga mengalami masalah ya, hingga sulit tidur. Sini Orang wis. Ada 1-2 kata. Jadi ini kita bertiga ini sebenarnya orang-orang yang gabut, problematik, problematik. yang tapi beda-beda masalahnya. Beda ya masalah. Nah terus ada yang mau disampaikan lagi nggak? Pesan-pesan. Jadi kan cara mengatasinya udah ya. Misalkan kita mengalami masalah, itu maksudnya mindset ya, mindset. Mungkin dari dengerin podcast, baca buku ya, mungkin berinteraksi dengan orang yang kita kenal, bersosial lah, sosial dan lingkungan yang positif. dengan positif. Saya kayak contohnya bermain futsal lah dengan teman-teman, apa ikut klub bola, Micet. Chat ya enggak sih itu jangan ya, karena nanti duitnya habis tambah pusing ya. Terus apa lagi? jadi ada lagi Misalnya intinya kalau sedang mengalami stres itu kita harus berusaha untuk tenang dalam berpikir jernih, jangan terlalu bawa emosi, harus tenang, lakukan kegiatan yang membuat mengalihkan pikiran kita supaya tidak berulang di pola pikir yang seperti itu. Oke, saya rangkum ya. Saya rangkum jadi poin yang disampaikan tentang pengalaman dari Mas Agung ini, ketika kita mengalami masalah, yang pertama itu harus memiliki mindset, terus berinteraksi, terus misalkan kamu sudah memiliki gejala-gejala seperti itu, kamu harus langsung pergi ke dokter. Oke, gejala-gejala skizofrenia itu awalnya dari berpikiran yang kacau, terus menimbulkan kecurigaan dan memiliki rasa kecemasan, takut, hingga ketakutan, depresi. Nah itu awal gejala skizofrenia. Nah kalau sudah mengalami itu langsung ya konsultasi ke dokter. Apabila ada merasa ketakutan atau kecemasan, segera lapor, segera berobat ke. Segera DM bisa nggak? Kalau DM boleh ya. Iya. Nanti saya sertakan IG-nya ya, mungkin ada yang nah itu apa, oh iya lupa, menurut kamu kalau ketika kita mengalami gitu tuh di rukyah itu sih warung ya, di rukyah terus di kedukun itu sih penting nggak? Bisa nggak? Saya awalnya pernah nih dikira saya ini disantet apa ya sama keluarga, tapi saya telah baca-baca tentang skizofrenia
pengetahuan saya tentang belajar itu apa sih penyebabnya orang skizofrenia, yaitu waham, halusinasi, delusi yang keyakinannya salah itu, hingga merasa ketakutan, cemas gitu. Terus Itu sih. ngaruh di rukyahnya apanya maksudnya, ngaruh nggak untuk di rukyah, bisa nggak? Kalau di rukyah sih enggak, lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Lebih baik langsung konsultasi ke dokter ya. Iya, dokter psikiater itu. Kalau iya malah Karena buang duit. iya, Apalagi apalagi ke dukun ya. iya. Dukun ya. Apa orang pinter itu sebenarnya Sama. yang kenapa dukun itu lebih dikatakan orang pinter? Ya karena mindsetnya sih orang-orang Indonesia itu banyak ini dikirain dukun padahal penyakit mental. Banyak disesuaikan dengan dukun padahal penyakit mental. Itu ada, makanya itu secara sains itu ada, secara sains ada. Berarti sangat tidak direkomendasikan Bukan untuk di untuk rukyah rukyah. ataupun ke Dukun, dukun. iya. Berarti langsung saja Bisa ke ke psikiater, psikiater, dokter. Dokter. Kalau psikolog ya psikolog, Psikolog atau psikiater? iya Sama aja. sama aja. ya. Enggak sih, kalau psikolog itu hanya bagaimana ini Konsul ya. konsultasi, tapi kalau psikiater itu bisa mengasih resep obat. Kalau psikolog hanya konsultasi. Konsultasi. Iya. Kalau psikiater bisa mengasih resep. Tapi lebih baik ya ke psikolog daripada ke Dukun ya. ya, Ini psikolog langsung konsultasi ya. Iya, konsultasi. Kalau udah itu langsung ke psikiater aja. Psikiater. Ya mungkin itu dulu ya dari kita. Ada yang salah lagi? Cukup ya? Cukup. Mungkin itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.